Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menyebut kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan adalah janggal. Ya, menurutnya diplomat muda biasanya antusias akan berkarir ke luar negeri. Apalagi Finlandia adalah salah satu negara idaman diplomat. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menanggapi kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY ini menyebut kematian Arya janggal. Saya bukan polisi dan tidak mempunyai akses terhadap data-data forensik, tapi saya sulit sekali menerima kesimpulan bahwa diplomat muda Arya Daru itu bunuh diri. Pertama, karena metode bunuh diri yang diduga dilakukan oleh Arya Daru itu sangat tidak lazim. Biasanya kalau orang mau bunuh diri itu, dia memilih cara yang konvensional, yang tidak menyengsarakan diri. Kedua, Arya Daru itu akan posting di Finlandia, salah satu posting idaman bagi diplomat Indonesia. Sebagai diplomat, saya paham sekali orang yang mau posting di luar negeri itu merasa sangat antusias, penuh gairah dan gelora hidup, karena dia akan membuka lembaran baru dalam hidupnya dan karirnya di luar negeri. Ada sejumlah kejanggalan yang diutarakan Dino Patijalal dalam kematian Arya. Pertama, penggunaan lakban untuk akhiri hidup tidak lazim. Kedua, berdasarkan pengalamannya, Dino menyebut diplomat muda akan antusias hidup dan berkarir di luar negeri. Terlebih Finlandia adalah salah satu negara idaman diplomat muda. Kemudian tidak ada pesan terakhir yang ditinggalkan Arya untuk keluarganya. Keempat, salah satu ponsel Arya hilang. Padahal biasanya seseorang yang hendak mengakhiri hidupnya akan meninggalkan ponsel yang memuat sejumlah informasi penting. Selanjutnya, Dino mempertanyakan tidak adanya sidik jari Arya di salah satu ponsel Arya yang ditemukan polisi. Selain itu, rekaman CCTV yang beredar pun tidak lengkap. Sebelumnya, polisi memastikan tidak ada unsur pidana dalam kematian Arya Daru Pangayunan. Arya meninggal dunia bukan karena aksi pembunuhan, melainkan karena mati lemas akibat lilitan lakban kuning di kepalanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sersan Mayor Christian Namo, prajurit TNI, tak bisa menyembunyikan amarah melihat putranya, Prada Lucky Syapril Saputra Namo, meninggal akibat diduga dianiaya seniornya. Ya, ayah Lucky menyampaikan untuk pelaku agar dihukum mati dan dipecat. Kematian Prada Lucky membuat seluruh anggota keluarganya terpukul, apalagi Prada Lucky baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Lucky menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu, kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Lucky diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan napas terakhir. Pikul, saya tanggung jawab. Pikul! Pikul! Wah, pikul! Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya! Pikul, keluarkan! Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Lucky mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Lucky seperti itu, ayah Prada Lucky yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Selain itu, ayah Prada Lucky meminta para pelaku yang membuat anaknya tewas harus mendapatkan hukuman mati dan pecat. Kemarin jenazah Prada Lucky Syapril Saputra diserahkan ke TNI untuk dimakamkan secara militer. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat, diawali dengan ibadah pemakaman di rumah duka Asrama Tentara Kuanino, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Subden Pom ND menahan prajurit TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan Prada Lucky Syapril Saputra Namo. Saya tanggung jawab. Pikul! Para pelaku menjalani pemeriksaan intensif bersama 20 saksi lainnya sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pemdam Udayana menetapkan 4 orang tersangka dan dilakukan penahanan di Subden Pom ND. 4 prajurit tersebut berpangkat ratu atau setingkat di atas korban. Keluarkan dari rumah sakit tentara.
Ya, sementara itu Pram dan pemirsa, 54 pelajar diamankan Polsek Serpong saat hendak tawuran pada malam hari. Ini polisi juga menyita sejumlah senjata tajam hingga bom molotov. Polisi dari Polsek Serpong menggagalkan tawuran antar pelajar di malam hari di wilayah Tangerang Selatan dan Bogor. 54 pelajar yang berasal dari wilayah Tangerang Selatan dan Bogor ditangkap polisi. Dari tangan pelajar, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam, bom molotov, telepon genggam, dan kendaraan bermotor. Usai didata satu persatu, polisi memanggil orang tua pelajar. Jadi untuk kelompok ini bukan satu kelompok. Jadi ada yang dari Ciater, dari Cilenggang, dari Pamulang, bahkan dari Gunung Sindur. Mereka janjian lewat medsos, Facebook. Para orang tua yang hadir diminta surat perjanjian guna menjaga anak-anaknya dan bila nanti kembali berulah akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, ini ada dua kelompok pemuda di Medan Sumatera Utara terlibat tawuran. Ya, akibatnya belasan pemuda dibawa ke rumah sakit karena terkena sabetan senjata tajam. Tawuran antar dua kelompok pemuda kembali pecah di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kelompok pemuda Gang 7 saling serang dengan pemuda di kawasan Gang 10 Belawan. Dalam tawuran yang berlangsung 9 jam, 2 unit sepeda motor dibakar massa. Mana nih aparat keamanan? Aksi tawuran ini terjadi diduga akibat dendam lama yang tak kunjung selesai antar kedua kelompok pemuda. Akibat peristiwa ini belasan remaja dilarikan ke rumah sakit karena terkena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran terhenti setelah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tiba. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahara, iNews melaporkan. Pemirsa, kerusuhan mewarnai unjuk rasa di depan kantor DPRD Serang, Banten. Ya, ini masa memaksa masuk ke gedung dan bertemu dengan wali kota saat paripurna HUT ke-18 Kota Serang. Saling dorong antara massa dengan petugas terjadi dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD Serang. Massa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa HMI Serang mencoba masuk ke kantor DPRD dengan mendobrak pagar. Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah permasalahan seperti penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Massa juga mencoba masuk ke ruang rapat DPRD yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Petugas pun berusaha menghadang. Kericuhan mereda setelah massa menemui Wali Kota Serang Budi Rustandi dan pimpinan DPRD. Mahasiswa dan DPRD membuat komitmen dengan pemerintah Kota Serang dan DPRD melalui penandatanganan kesepakatan bersama. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan.